Ibu rumah tangga beli mobil dengan uang koin. Polisi gelar prarekonstruksi penemuan kerangka. Berwisata sambil menari si gali-gali. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan membeli sebuah mobil menggunakan uang koin. Seluruh uang koin merupakan hasil tabungan selama 3 tahun. Inilah suasana sejumlah karyawan showroom mobil di Jalan Pasar 5, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, menghitung uang koin yang dibawa Sri Susanti, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Uang koin pecahan Rp1.000 dikumpulkan Sri Susanti dalam sebuah jerigen yang cukup besar. Ia mengaku uang koin yang dikumpulkannya merupakan kembalian jika dirinya berbelanja ke pasar. Awalnya, Sri Susanti berniat mengumpulkan uang koin agar tidak tercecer. Setelah melihat uang koin miliknya bertambah banyak, ia semakin semangat dan mulai berniat membeli mobil untuk keluarganya. Berkat ketekunannya, Sri Susanti akhirnya mampu membeli mobil untuk keluarganya senilai Rp80 juta. Ya, tadi karena tukang ke tukang bakso, tukang es, itu apa? Untuk membeli mobil, gitu. Mulutnya soalnya letu aja, lama-lama dijabah Allah kan. Berhasil akhirnya untuk beli mobil uang logam tadi. Butuh waktu berapa tahun, Bu? 3 tahun. Untuk uang logamnya itu uang logam seribuan semua atau gimana? Ya, seribuan semua. Pihak showroom mobil sendiri melibatkan 12 orang untuk menghitung seluruh uang koin yang dibawa dari Sri Susanti. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara Kota Medan menjadi rumah ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain jadi rumah ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara Kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Ya, biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari ya mereka datang ke situ, salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran, dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen.
Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polisi gelar prarekonstruksi penemuan kerangka. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Saudara, polisi menggelar prarekonstruksi temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai. Prarekonstruksi ini dilakukan untuk mengungkap identitas tulang belulang tersebut. Tim Laboratorium Forensik Bitlab-4 Polda Sumut bersama unit Reskrim dan Inafis Polres Serdang Bedagai melakukan prarekonstruksi temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Kabupaten Serdang Bedagai. Di lokasi, sejumlah petugas menyusun ulang struktur dan bentuk pohon aren secara utuh untuk mengetahui diameter serta kedalaman batang pohon. Petugas forensik juga mengumpulkan keterangan saksi secara langsung terkait kronologi, kemudian posisi kerangka saat ditemukan. Prarekonstruksi ini dibuat untuk mengumpulkan informasi posisi jenazah sebelum menjadi tulang belulang. Hasil dari pemeriksaan lapangan dan juga di laboratorium nantinya akan diserahkan kepada penyidik Polres Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti. Kita dari Bitlab-4 Polda Sumatera Utara memenuhi permintaan dari penyidik Polres Serdang Bedagai terhadap case temuan tulang kerangka di dalam batang pohon aren. Demikian yang kami lakukan, sesuai dengan permintaan tersebut kami melakukan prarekonstruksi terhadap pohon yang sudah diamankan penyidik beserta juga barang-barang bukti yang lain. Lanjut kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan kami koordinasi dengan penyidik. Selanjutnya apapun hasilnya nanti akan kami laporkan kepada penyidik. Saat ini proses pemeriksaan sejumlah tulang di Laboratorium Forensik Polda Sumut masih berlangsung yang diperkirakan masih membutuhkan waktu sepekan. Sebelumnya warga dihebohkan dengan temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren yang telah lama lapuk. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan rawan peredaran narkoba di Simalingkar, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap seorang bandar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat pergumulan dengan seorang bandar narkoba yang mencoba melarikan diri saat petugas melakukan penggerebekan di kawasan Simalingkar, Kota Medan. Dari pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan beberapa plastik pembungkus narkoba termasuk uang hasil penjualan. Dari lokasi penangkapan pelaku, polisi juga menemukan beberapa alat hisap narkoba di gubuk yang jadi tempat mengkonsumsi narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut seluruh barak narkoba yang ditemukan di lokasi dihancurkan dan kemudian dibakar. Dan di tempat ini kita juga menemukan tempat gubuk yang dijadikan lokasi sebagai tempat memakai sabu oleh para pemakai. Dan tentunya ini menjadi keresahan
di masyarakat. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba kepada pelaku yang ditangkap guna mengungkap jaringan pelaku yang lebih besar. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polrestabes Medan memusnahkan narkotika berupa 29 kg sabu, 22 kg ganja, dan ribuan pil ekstasi. Barang bukti ini disita dari 5 pelaku yang ditangkap di 2 lokasi berbeda. Untuk sampel yang Pemberantasan narkoba yang terus digelar Polrestabes Medan setidaknya telah menyelamatkan 430.000 jiwa lebih warga kota Medan sekitarnya dari ancaman narkoba. Perkiraan tersebut didapat setelah personel Sat Narkoba menangkap 5 tersangka pengedaran narkoba dari 2 lokasi berbeda. Dari tangkapan ini didapati 29 kg sabu, 22 kg daun ganja, serta 20.000 butir pil ekstasi. Dari jumlah narkoba tersebut diperkirakan ratusan ribu warga kota Medan sekitarnya selamat dari ancaman narkoba tersebut. Narkoba didapati dari 5 tersangka dari 2 kasus berbeda. Pelaku pertama inisial DC dan MP ditangkap di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan. Sedangkan 3 pelaku lainnya ditangkap di kawasan Medan Helvetia dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 22 kg. Pelaksana tugas Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Prahorian Lumban Gaul, bilang seluruh narkoba yang dimusnahkan dipastikan narkoba yang sama dengan narkoba yang disita dari pelaku. Narkoba kemudian dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Dengan pengungkapan kasus ini sendiri, setidaknya terdapat 342.660 jiwa yang terselamatkan dari peredaran narkoba. Analisa kami sementara bahwa dari hasil pengungkapan tindak pidana narkoba ini, maka kita berhasil menyelamatkan 342.660 jiwa orang yang kita selamatkan. 5 pelaku yang terlibat dalam kasus ini kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Berwisata sambil menari si gali-gali. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Saudara, Desa Wisata Tomok Parsoroan menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan. Di sini wisatawan dapat berwisata sambil menari tortor bersama patung legenda si gali-gali. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung si gali-gali diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Si gali-gali adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung si gali-gali. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi si gali-gali. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anaknya sebagai generasi Batak, kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung si gali-gali? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung si gali-gali.
Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, contohnya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini tujuan dia untuk ke makam ke Sigale-Galeni dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu dengan gurihnya daging itik dijamin akan memanjakan lidah Anda. Gulai itik Jamanggis itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Kedai kopi ini memasak kopi dengan menggunakan pasir vulkanik dari Gunung Api Sinabung. Inilah Kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa
dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai, jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan program berita di Kompas TV, independen terpercaya.